Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Sidur. Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu ada satu kesaksian dari Adit Sukoharjo Solo. Saya bacakan. Shalom Pak Lukas, saya mau memberikan kesaksian. Maaf terlambat kesaksiannya. Saya bekerja di salah satu BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Saya sebagai kepala kantor KAS Sukoharjo. Saya satu-satunya karyawan di perusahaan ini yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu. Begini kesaksian saya. Di tahun 2022, saya beberapa kali afirmasi yang berbunyi intinya begini. Kantor KAS Sukoharjo menjadi kantor KAS terbaik di tahun 2022. Afirmasi saya saya lakukan kadang di rumah, di depan cermin, dan saat perjalanan berangkat ke kantor. Dan di bulan Maret 2023 saat gathering tahunan karyawan di Ungaran, diumumkan bahwa kantor KAS Sukoharjo terpilih menjadi kantor KAS terbaik. Haleluya, saya sangat bersyukur. Terima kasih untuk pengajaran Pak Lukas yang sangat memberkati banyak orang. Mujizat-mujizat terus terjadi. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, inilah kesaksiannya Bapak Ibu, yang membuktikan bahwa hukum Loa itu adalah hukum sistemiknya Bapak Yahweh dan terus bekerja sampai dunia ini kiamat. Nah sekarang saya akan sampaikan satu materi yang saya beri nama Sidur. Kenapa saya perlu sampaikan ini saudara? Karena ternyata banyak orang yang bertanya kepada saya dengan pertanyaan yang sama. Kenapa di tempat Pak Lukas ibadahnya kok tidak pakai sidur? Bukankah Kehilat Alef Tau itu sudah mengakar ke Ibrani? Nah pertanyaan ini sebetulnya agak mengganggu buat saya. Dan setahun yang lalu, saya pernah menyampaikan materi yang sama. Namun saya harus ulang kembali, karena pertanyaan ini saya bilang, berarti kamu tidak nonton video saya. Ya dia bilang, enggak Pak. Ya kenapa enggak nonton? Ya karena saya sudah menyampaikan materi itu setahun yang lalu, yaitu saya kasih tema Sidur, itu kan 1 tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Nah oleh karena itu saya perlu kembali menjelaskan, mungkin dicari nggak ketemu, ya lebih baik saya buatkan lagi saja, biarkan 2 enggak masalah. Hitung-hitung kita juga kalau ditanya orang bisa menerangkan, bisa paham. Ya Bapak Ibu. Oke sekarang kita akan mulai. Pertanyaan tadi dilanjut, bukankah orang-orang Yahudi memakai sidur? Bukankah ini berarti kehilatnya Pak Lukas masih pakai pola Yunani? Nah ini saya agak sedikit terusik saudara. Karena orang yang menyampaikan sidur itu tidak paham. Dia berpikir kalau sidur itu berarti sudah mengakar ke Ibrani, harus pakai sidur. Jadi kalau enggak pakai sidur itu kurang Ibrani katanya. Kurang Ibrani, kurang Yahudi. Ya, itu masih pola Yunani katanya. Saya kadang sempat bertanya, kamu tahu enggak sidur itu apa?
Nah kadang orang nggak paham saudara sidur itu apa. Jadi saya perlu jelaskan bahwa sidur itu adalah buku ibadah, buku doa. Kalau dalam dunia Kristen Protestan itu namanya, ada yang tahu? Liturgi. Ya Bapak Ibu, jadi sidur dengan liturgi sama enggak? Sama. Dalam dunia Katolik namanya lain lagi. Madah bakti. Ya itu sama sebetulnya. Sidur, kemudian liturgi, madah bakti itu sama. Ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Apakah Pak Lukas melakukan ibadah Sabat? Lah ini sudah jelas orangnya nggak pernah nonton video saya. Ya. Jadi pertanyaannya aneh. Saya bilang berarti Anda tidak mengikuti video saya. Kami punya ibadah Sabat hari Sabtu jam 5 pagi. Oh bagus itu lah. Terus masih merayakan hari Minggu atau tidak? Itu pertanyaannya seperti itu. Masih merayakan hari Minggu apa tidak? Oh sama sih. Loh Pak Lukas apa enggak tahu? Ibadah Minggu itu kan perayaan hari raya Dewa Matahari. Karena sun, day. Sun itu matahari, day itu hari. Jadi itu perayaan matahari. Saya jawabnya gampang. Oh gitu ya. Berarti salah kalau gitu saya ini ya. Lah terus kalau Saturday apa itu? Itu kan juga nama dewa juga. Dewa Saturnus. Ya, Saturnus Day. Jadi kalau begitu salah dong. Bingung enggak saudara? Ya. Makanya kalau mau memberikan kritikan, pahami dulu. Baru kasih kritikan. Ya, kalau alasannya Minggu adalah hari matahari, lah Sabtu, terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu nama dewa semua. Gitu loh. Kenapa kami merayakan Sabat? Karena kitab suci yang memerintahkan. Kuduskanlah hari Sabat. Jadi saya enggak urusan itu nama dewa, pokoknya saya ikuti apa yang kitab suci tulis, gitu loh. Nah, kemudian sebelum saya bicara sidur ya, saya bicara hal-hal yang aneh-aneh yang ditanyakan kepada saya. Bahkan pernah ada saya mendapatkan cropping gambar ketika saya sedang doa berkat dengan tangan yang seperti ini. Ya. Itu Pak Lukas itu pemuja Illuminati katanya. Cepek deh. Iya. Itu lihat tangannya itu, ya. Itu kan Illuminati. Kalau lihat film Star Trek itu Mr. Spock pasti akan begini. Terus ada lagi yang kasih komentar di bawahnya, bilang begini, tonton dulu videonya, baru komentar. Nah harusnya begitu ya Bapak Ibu, nonton dulu baru komentar. Nah cilakanya orang-orang itu enggak mau nonton, tetapi yang dilihat komentarnya. Wah inilah cilaka banget saudara. Ya, sehingga saya dituduh aneh-aneh. Ya, karena dengan tangan seperti ini itu berarti simbolnya Illuminati. Saya tanya Illuminati dengan kitab suci kita tuaan mana? Nah, jadi harus paham dulu. Ya. Saudara tahu bintang 5, Baphomet, pentagram tahu? Itu kan gambar kepala kambing ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau saya kasih
tulisan Yod He Wo He saya tempelkan di situ, orang bingung nggak saudara? Bingung. Loh, nama Yahweh kok ada di pentagram? Apakah dengan saya menempelkan nama YHWH di pentagram, berarti Baphomet itu identik dengan Bapak Yahweh? Tidak, Bapak Ibu ya. Jadi kita itu mesti pinter gitu loh. Ya. Jangan pokoknya lihat seperti itu langsung dituduh, oh LS itu pemuja Lucifer, waduh cilaka dah. Ada lagi yang mengatakan LS itu punya tempat pemujaan berhala. Saya bahkan sudah telepon langsung ke orangnya dan sudah mengakui kalau LS itu punya tempat pemujaan. Saya akui betul ada di kamar, saudara. Tapi pemujaan kepada Bapak Yahweh. Ya. Kalau kepada Lucifer, no way. Ya. Itu. Jadi aneh-aneh gitu loh, kadangkala orang itu ya namanya orang kalau tidak suka itu memang bisa bikin cerita-cerita bohong. Dan anehnya orangnya itu percaya gitu loh. Ini saya mesti luruskan Bapak Ibu, mumpung saya bicara hal ini. Saudara tahu bendera ISIS? Kalau saya tempelin tulisan YHWH, apakah ISIS itu sama dengan YHWH? Ya enggak lah ya. Jadilah orang yang cerdas. Jadilah orang yang pinter. Gitu loh. Saya prihatin melihat orang-orang di zaman sekarang ini yang begitu mudahnya mempercayai hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke, sekarang kita akan kembali membahas masalah sidur, saudara-saudara. Apa sih sebetulnya sidur itu? Ya, kita mesti tahu sidur itu apa. Nah ini jawabannya saudara. Sidur merupakan sebuah istilah dari Yehudi Askenazi atau Yehudi Jerman untuk buku doa Yehudi. Di dalam sidur itu terdapat urutan doa harian yang wajib dilakukan oleh orang Yehudi setiap hari. Mereka memiliki doa wajib yang harus mereka lakukan sehari-hari yang dikenal dengan doa sakarit atau doa pagi, kemudian doa minha atau doa tengah hari ya sampai sore, dan doa ma'arib itu doa petang ya. Makanya kalau kata ma'arib itu kan dekat dengan kata mahrib gitu ya saudara. Itu kan sebetulnya diambil dari bahasa Ibrani, ma'arib. Ma'arib itu adalah doa petang, saudara. Nah, untuk apa sih sidur itu sebetulnya? Sidur atau buku doa itu bentuknya banyak sekali, saudara. Ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tipis itu adalah buku sidur yang displit khusus untuk sakarit sendiri, khusus untuk ma'arib sendiri, khusus untuk minha sendiri. Jadi kecil-kecil. Kalau yang tebal itu yang lengkap, saudara. Oh kita mau ibadah, ya udah cari aja di halaman tempat ibadah. Dan perlu saudara ketahui bahwa tiap-tiap daerah itu sidurnya tidak sama. Contoh misalnya saya di Magelang, kemudian ada orang KPI lain di Semarang misalnya. Saya punya sidur sendiri, Semarang punya sidur sendiri, enggak sama. Ya Bapak Ibu. Jadi tujuan sidur itu apa? Tujuannya itu adalah untuk supaya ibadah keluarga
itu bisa jalan. Kalau misalnya ada sebuah keluarga yang tidak memiliki jiwa leadership, kalau disuruh mimpin ibadah jalan enggak? Enggak jalan, saudara. Misalnya nih, saya punya keluarga tapi enggak punya jiwa leadership. Kita mau ibadah, karena agama Yahudi ini kan agama keluarga ya, ibadahnya itu per keluarga. Jadi kalau mau ibadah, ayo papa yang pimpin doa ya, yang pimpin ibadah, jangan saya enggak bisa. Ya wes, sekarang nggak bisa, ya wes, mamah aja yang pimpin ya. Enggak, aku nggak bisa. Lah terus anak-anaknya piye? Nggak ada yang bisa. Lah terus ibadahnya piye, saudara? Bisa jalan nggak? Nggak jalan. Makanya pakai sidur supaya bisa jalan. Dan yang jadi pimpinannya itu kepala keluarga. Supaya nanti cuma tinggal baca saja, ibadahnya jalan. Ngerti enggak? Ya. Jadi kalau misalnya tidak pakai sidur, apakah kurang Yahudi? Ya tidak. Kalau seperti itu bagaimana dengan gereja Protestan? Itu lebih Yahudi lagi. Karena dari dulu pakainya liturgi, betul enggak Bapak Ibu? Katolik juga pakai Madah Bakti. Ya, jadi kita mesti ngerti. Nah, ini saya sempat catat ya. Kalau pakai sidur itu pola Ibrani, bagaimana dengan ibadahnya Yesua yang di taman-taman, di pantai, di gunung, di rumah-rumah, pakai sidur enggak? Saya belum pernah melihat Yesua pimpin ibadah pakai sidur. Mungkin saya belum tahu ya. Siapa tahu ada, tolong tunjukkan ke saya. Setahu saya dari dulu saya tidak pernah melihat Yesua pimpin ibadah pakai sidur. Kumpul semua, sudah kumpul nih. Si Andreas, kamu sudah fotokopi belum sidurnya? Fotokopi dulu, ya. Ini yang ikut banyak sekali. Ayo difotokopi sidurnya. Apakah seperti itu? Tidak. Yesua ibadah ya ibadah saja, saudara-saudara. Ya, enggak pakai sidur. Terus bagaimana dengan gereja Protestan? Itu pakai sidur loh. Cuma namanya liturgi, bukan sidur. Terus bagaimana dengan Katolik? Madah Bakti. Madah Bakti itu sidur loh. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi sekali lagi, sidur itu apa? Sidur itu adalah buku liturgi tata cara ibadah. Nah sekarang kalau kehilat kita, jumlah jemaatnya sudah sedemikian besar. Lalu kita pakai sidur, saudara akan terikat ibadahnya di atas kertas. Gitu loh. Kita tidak bisa ibadah dengan bebas, kita nyanyi ini, nyanyi itu, nggak bisa. Karena harus terpaku dengan tulisan. Dan tiap minggu, kalau ibadah, atau saya katakan tepatnya tiap ibadah, tidak boleh berubah. Harus ikutin buku itu. Ya kalau ibadah seperti ini bagaimana jiwa kita bisa terbangun? Ya Bapak Ibu? Ya. Jadi layanan ibadah melalui sidur itu sebetulnya boleh-boleh dilakukan kalau tidak ada orang yang bisa pimpin atau tidak ada orang yang punya jiwa leadership. Ya. Jadi orang-orang yang menggunakan sidur itu hanya orang-orang yang tidak punya leadership. Lah kalau punya jiwa leadership ngapain pakai sidur? Pimpin aja sudah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya.
Nah, sidur itu tiap-tiap daerah atau kelompok isinya beda-beda. Maka saya contohkan, ada yang namanya sidur hakohanot, ada juga sidur mahor talpiot, ada sidur Shema Yisrael, ada sidur Kehilat Hashem, ada sidur Nusah Sefarat, ada sidur Nahzor Kneset, dan lain-lain. Tiap sidur itu beda-beda. Lalu pertanyaannya, yang benar yang mana? Ya semuanya benar, wong itu namanya juga orang pimpin doa kok. Paham nggak Bapak Ibu? Lalu siapa sebetulnya yang memulai bikin sidur? Ya kita harus tahu dong, kalau Yesua nggak pakai sidur, kok tiba-tiba ada sidur, pasti ada yang memulai. Ya toh? Pasti ada yang memulai. Nah inilah dia. Yaitu Rabi Amram Gaon dari Sura Babylon, sekitar 850 ya. Setengah abad kemudian ada Rabi Saadia Gaon juga dari Sura menyusun sidur di mana materinya dalam bahasa Arab. Ya. Sekali lagi, sidur itu adalah buku tuntunan ibadah. Dan itu tidak salah. Sekali lagi, tidak salah. Kalau memang di keluarga tidak ada yang bisa pimpin ibadah. Gitu. Sama seperti misalnya saya suruh jemaat untuk lakukan sel. Lah kalau melakukan sel, nanti orang jawab, aku tidak bisa carane mimpin piye. Ya wis tak tulis ke carane. Nah yang nulis ke itu tuh sidur, saudara. Ngerti enggak? Ya. Ada beberapa jenis sidur, ya, yang dibilang Sephardic, itu termasuk Spanyol dan Portugis, dan Yehudi, Misrahim, kemudian Taimani, atau ini dari Yaman, Kasidik Askenazi, dibagi ke dalam ritus Jerman, Polandia, dan Eropa lainnya, dan Timur Eropa. Bene Roma atau Italkim, Romaniote atau Yunani, sekali meluas ke Turki, Crimea, dan semenanjung Italia Selatan, dan juga liturgi Persia, Kurdi, Bukharian, Georgia, Gunung Yehudi, Ethiopia, dan Kohin Yehudi. Itu adalah jenis-jenis sidur yang ada di berbagai tempat. Ya. Jadi tiap-tiap sidur itu memiliki perbedaan dalam kalimat atau kata-kata. Sekali lagi, kalau ditanya mana yang paling benar, ya semuanya benar, namanya juga buku tuntunan ibadah kok. Sekarang pertanyaan saya adalah, saudara paham atau tidak? Jadi jangan sampai kita berpikir kalau ibadah tanpa sidur itu kurang Yehudi, kurang greget. Itu salah, saudara. Dan kalau seperti kita sekarang pakai liturgi, enggak akan ada kebangunan rohani. Enggak akan ada. Karena semua lagu-lagu, kalimat, ucapan itu saja. Mau minggu depan ya seperti itu, bulan depan ya seperti itu. Jangan sampai saudara merasa kalau pakai sidur itu berarti, oh saya sudah ibadah, sudah Yehudi. Oh salah, saudara. Nah sekarang saya tunjukkan lagi nih. Ya. Syiah Yerusalem, buku doa baladi dalam 4 volume. Ya,
dibuat oleh Yosef Kafih. Kemudian Tefilat Afot, itu buku doa baladi, itu isinya 6 volume. Torat Afot, itu buku doa baladi, 7 volume. Tikal Hamefoar, atau Maharits Nusah Baladi, Meyusah Alpi Hatikal, Im Echayim Ha Shalim Aruk Kemin Hak Yahadut Taiman Bene Berak Or Neriyah Ben Moshe Ori 2001 or 2002. Sidur Tefilat Hakodes, itu di Bait Yaakov Nusa Syami, Nusa Sefardim, Taiman, dan Odot Misrah. Rabi Shalom Syab Rabi, Sidur Kafanot Harasyah, Yesifat Hakayim Fehas Shalom. Jadi dengan kata lain, sidur adalah tata cara untuk ibarat liturgi gereja Protestan dan Madah Bakti Katolik. Itu sama seperti ini, saudara. Ini sidur, ya. Cuman namanya bukan berbahasa Ibrani, ya. Cuman pakai nama liturgi dan Madah Bakti, itu sama sidur, saudara-saudara. Kemudian ini juga, ya. Ini saya bacakan, ya. Kolokwium liturgikum, ya, liturgi Kristen mewartakan misteri iman. Tahun 2013 menjadi istimewa karena gereja memperingati 50 tahun hasil pertama Konsili Vatikan II, yakni konstitusi liturgi Sacrosanctum Concilium. Pada tahun yang sama, gereja juga sedang merayakan tahun iman. Berkaitan dengan 2 peristiwa penting itu, patutlah kita mendalami kembali makna dan kaitan erat antara iman dengan liturgi. Kali ini topik itulah yang dipilih sebagai tema Colloquium Liturgicum 5, atau liturgi Kristiani mewartakan misteri iman. Liturgi adalah perayaan iman gereja. Umat beriman memuncaki kehidupan dalam liturgi, sekaligus menimba kekuatan dari liturgi di dalam dan melalui perayaan liturgi. Seluruh gereja hadir di dunia bersama Kristus, ya, karena ini mereka kan pola Yunani, ya, misteri iman yang adalah misteri Paskah Kristus pun dihadirkan, dimaklumkan, dan diwartakan bagi gereja dan dunia. Jadi siapa bilang kalau liturgi itu pola Ibrani? Enggak. Orang-orang Yunani juga pakainya pola seperti itu, saudara. Ya, makanya saya katakan, ketika orang tanya, Alef tahu pakai liturgi? Enggak. Kami tidak mau pakai liturgi. Karena apa? Karena akan terpaku terus dalam pola yang selalu sama. Dan kita nggak bisa kemana-mana, saudara. Harus ikuti apa yang tertulis. Istilahnya apa? Kalau saya ngomong apa, jemaat bales ngomong apa. Ya, seperti itu, saudara. Nanti saya ngomong apa, jemaat bales ngomong apa. Terus kayak begitu. Bagaimana bisa maju, saudara-saudara? Dan saya katakan, ini pola orang-orang Ibrani, ya, sebelum orang memulai membaca Torah, itu mereka doa dulu dengan sidur. Ya. Dan doanya ya seperti itu saja, saudara.
Dia katakan begini, Barukhu et Yahweh hameforah. Ya, diberkatilah engkau Yahweh sang sumber berkat. Baruk Yahweh hameforah le olam faed. Diberkatilah Yahweh sang sumber berkat yang kekal. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Asher bahar banu mikol ha'amim. Venatan labu et Torato baruk ata Yahweh noten hatorah. Diberkatilah engkau Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah memilih kami dari bangsa-bangsa, dan yang memberi kepada kami Torahnya. Diberkatilah engkau Yahweh yang memberi Torah ini. Jadi orang-orang Yahudi itu punya doa yang selalu sama, saudara. Saya ambil contoh waktu orang Yahudi mau pakai talit saja. Ketika orang mau pakai talit, maka orang Yahudi nggak langsung pakai. Tapi talitnya itu akan ditaruh di kepala gini. Lalu dia mengucapkan begini. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Asher kitshanu pemit fotaf. Vetzivanu wahitati besitsit. Baru dipakai, begitu saudara. Ya, dan doanya itu terus. Setiap kali mau pakai ya selalu begitu. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kalau kita berdoa memakai talit tapi pakai bahasa Indonesia? Bisa saja. Ya. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau berikan kami talit untuk kami pakai menjadi simbol dari kekudusan Bapa Yahweh dan kami menjalankan Torah. Bisa nggak seperti itu? Bisa saja, saudara. Nah, sebenarnya kalau kita mau perhatikan ya Bapak Ibu, yang namanya ibadah, itu sebetulnya memiliki 5 unsur. Namun sebelumnya kita baca ini. Liturgi atau sidur itu sangat bagus digunakan untuk keluarga yang tidak memiliki jiwa leadership. Single parent tanpa suami, sehingga ibadah bisa dilakukan. Juga menghindari kecanggungan. Itu tujuan sidur. Nah, kalau kita, sekali lagi tadi saya katakan, benarkah jika ada yang berpendapat bahwa ibadah tanpa sidur itu tidak sah? Benar atau tidak? Sekali lagi saya tanya, benarkah jika ada yang berpendapat ibadah tanpa sidur itu tidak sah? Salah. Dan tidak diterima oleh Bapak Yahweh? Salah. Misalnya seperti kehilat kita, dengan pujian menari-nari. Enggak pakai sidur loh kita. Salah atau benar? Benar, saudara. Jadi jangan sampai sidur ini dijadikan sebagai tolak ukur sebuah kebenaran dalam ibadah. Saya katakan bahwa ibadah itu memiliki 5 unsur. Itu harus ada. Nah, pertanyaannya, 5 unsur itu apa saja dan kita melakukan atau tidak? Yang pertama, setiap kali ibadah, ini sekalipun pakai sidur ya, sekalipun pakai sidur, 5 unsur itu mesti ada. Yang pertama adalah Shema Yisrael. Semua doa orang-orang Yahudi selalu mengucapkan Shema Israel. Amin. Kita melakukan enggak? Shema Israel. Dan Shema Israel ini pun sekarang jadi meleset, saudara. Nanti diganti. Shema Indonesia. Wah ini piye, saudara. Nanti dipersempit lagi. Shema Magelang, dipersempit lagi, Shema Alef Tau, nanti ditambah sempit lagi,
Sema, Lukas Sutrisno gitu. Ini salah itu, saudara. Patokannya adalah Shema Israel. Jadi jangan dirubah-rubah, nggak boleh. Loh itu kan untuk Israel, betul. Tapi saya katakan seperti kata firman Tuhan, siapa yang memberkati Israel, pasti diberkati. Nggak usah kita teriak-teriak, Tuhan tolong berkati saya. Kalau mulut kita memberkati Israel, pasti kita diberkati. Itu sudah patokan, saudara. Jadi nggak usah ngerubah. Saya menghimbau agar di KPI nggak ada yang bikin Shema Indonesia. Ya, nggak ada. Itu salah. Itu keluar dari jalur, saudara-saudara. Itu yang pertama adalah Shema. Kita ada atau tidak? Ada. Sekarang yang kedua adalah doa. Ada enggak kita doa? Ada. Dalam suatu ibadah kalau tidak ada doa tidak sah. Doa pengagungan kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, pujian. Itu harus ada. Sidur ada pujian enggak? Ada tetap, saudara. Cuman ya itu saja. Kalau kita pujiannya bebas, mau pujian bahasa Ibrani boleh, mau pujian bahasa Indonesia boleh, mau pujian bahasa Jawa boleh, mau pujian bahasa Cina juga boleh, mau pujian pakai bahasa Batak juga boleh, mau pakai pujian bahasa apa lagi? Bahasa planet juga boleh, saudara. Bebas, yang penting memuji Tuhan. Amin. Nah kita ada nggak pujian? Ada. Kalau bicara pujian musiknya pun bebas. Tidak harus musik pola Ibrani. Ini kan musik modern. Karena bisa saja kalau orang yang berpikiran sempit, kalau musiknya tidak pakai musik pola Ibrani salah. Itu. Harusnya pakai rebana, kemudian yang pakai ding tong tong ding tong ding tong tong ding tong. Ada yang begitu kan? Harus begitu. No. Gitu. Kita harus ngerti gitu loh. Pakai musik seperti ini boleh nggak? Boleh. Bebas, namanya juga orang menari-nari memuji Bapa Yahweh. Ya. Kemudian yang pertama Shema, kemudian yang kedua doa, yang ketiga pujian, yang keempat firman. Di dalam pola sidur ada firman atau tidak? Ada tetap, saudara. Nah, di ibadah kita juga ada firman. Ya. Nah, kemudian setelah firman ada doa birkat kohanim. Ya, birkat kohanim itu birkat imam-imam. Itu jemaat didoain, diberkati. Makanya setiap kali berdoa berkat, saya selalu seperti ini, tangan saya. Kenapa sih orang kok mengidentikan tangan seperti ini katanya Illuminati, saudara? Tahu nggak alasannya apa? Karena orang-orang Illuminati juga melakukan itu, tapi tangannya salah, nggak sama. Ya, tak kasih contoh. Ini kan doa berkat kan begini. Kalau Illuminati itu begini. Tuh, bentuk apa ini? Bentuk segitiga. Ini kan segitiga nih. Ini segitiga, betul nggak Bapak Ibu? Ini simbolnya Illuminati. Tapi kalau sudah begini, apakah sudah bentuk segitiga? Ya tidak. Jadi saya katakan setan itu selalu menduplikasi. Ya, selalu menduplikasi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tuh Pak Lukas itu kelompok Illuminati itu, lihat tangannya begini. Saudara harus bisa menerangkan. Kalau begini ditempel ke baru. Ada lagi yang begini. Ini juga simbol Illuminati. Ngerti nggak saudara? Yang begini. Ini simbol apa ini? 6. Ini simbol 6. Ngerti nggak?
666 tempel ke di moto. Ini simbol Illuminati, jadi kita harus ngerti. Itu. Terus ada lagi gambar seperti ini, Hamzah namanya. Itu di tengahnya ada matanya. Jadi saudara mesti banyak belajar gitu loh. Jangan buruk istilahnya ngawur, asal ngomong. Wah itu repot kalau seperti itu saudara. Ya. Itu doa berkat. Ya, doa berkat. Nah sekarang coba bayangkan kalau kehilat alef tau pakai sidur. Pas yang baca kurang lancar, ibadahnya kaku enggak saudara? Contoh misalnya, saya ini disuruh membaca sidur, kebetulan saya membaca di kitab Gilyahna, kitab Wahyu pasal 14 ayat 1. Ya sekarang gilirannya Lukas yang baca, oh ya. Dan aku melihat, dan lihatlah, anak domba yang berdiri. Ngeluh enggak saudara? Ngeluh. Saya dengar kisah ini seperti ada sebuah cerita. Entah ini ilustrasi atau sungguhan. Itu saya pernah mendengar. Yaitu ada orang yang gagap disuruh jualan buku. Dan ternyata dia paling laku dibanding teman-temannya yang ngomongnya itu lancar. Dia suruh jualan buku nggak ada yang mau. Tapi orang yang gagap, dia jualan laku pesat. Sehingga bosnya bilang, loh itu teman-temanmu yang lancar baca kok nggak laku bukunya, kok kamu bisa laku, kenapa? Si orang ini yang gagap ini bilang, saya tawarkan supaya mereka tertarik isi dalamnya, saya bilang, mau nggak tak bacain, gitu. Jadi karena bacainnya tuh gagap, saya kata, sudah nih, nah pergi sana. Ngerti saudara? Gitu. Yaitu apakah itu hanya sekedar joke, saya tidak tahu ya. Tapi itu pernah ada kisah seperti itu. Kemudian juga ada nih orang yang pakai sidur itu ada yang cium rempah, ya, cium rempah-rempah. Saya pernah diberitahu oleh seseorang, Pak, sidurnya itu di tempat kami ada cium rempah. Saya bingung saudara. Loh maksudnya cium rempah itu apa ya? Rempahnya itu isinya apa saja? Anda tahu. Waduh. Lah terus tujuannya apa mencium rempah-rempah itu? Saya rasa hal itu kan enggak terlalu penting ya Bapak Ibu. Ya. Karena di dalam kitab suci kita tidak pernah ada orang ibadah disuruh cium rempah, enggak ada saudara. Kemudian ada juga yang dulu saya pernah diceritain, ada satu kehilat karena pimpinannya ini mengaku keturunan Yahudi, sehingga semuanya dibikin pola seperti itu, pakai sidur tapi jemaatnya ngeluh. Karena apa? Karena dalam ibadah di sidur itu ada katanya maju berapa langkah, nanti mundur berapa langkah, maju lagi berapa langkah. Lah ini maksudnya apa? Gitu loh. Jadi sebetulnya hal-hal yang seperti itu tidak terlalu penting bagi kita. Yang penting adalah kita menyembah, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sepenuh jiwa kita. Ya, itu saya kira lebih penting, saudara. Ada lagi yang harus menghadap ke bait suci. Nah di sini saya nggak tahu nih bait sucinya itu di sebelah mana. Saya nggak tahu saudara, saya belum pernah lihat soalnya. Nah, kalau di sini nek diukur pakai kompas itu bait sucinya Yerusalem di sebelah mana? Apa di sana nggak tahu saya saudara. Tapi seandainya sebutlah di sana,
Lah kalau saya mingser sedikit saja, itu sudah masuk antar negara. Betul nggak Bapak Ibu? Loh ini pakai logika kita, ya kan? Memang di dalam kitab Daniel dikatakan bahwa Daniel berdoa itu menghadap ke bait suci di Yerusalem. Tapi kan dekat saudara, nggak sejauh Indonesia lah. Indonesia kita mingser sedikit segini, itu sudah antar negara loh. Ngerti nggak Bapak Ibu? Lagian juga bait sucinya kan sudah nggak ada. Adanya Dome of the Rock, Masjid Al-Sakrah, ya, atau Masjid Kubah Karang. Nggak ada bait sucinya, saudara. Ya, jadi saya katakan kita ibadah menggunakan polanya Yeshua HaMashiach. Dialah Rabi asli, Rabi yang tak pernah berbuat dosa. Yesua pun begitu. Coba kalau saudara baca di dalam kitab Matai atau Matius 26 ayat 30. Dan setelah berkidung pujian, mereka keluar ke Bukit Zaitun. Kemudian Markus 14 ayat 26. Dan setelah menyanyikan pujian, mereka keluar ke bait suci, ke Bukit Zaitun. Yesua juga memuji-muji Bapak Yahweh, nyanyi juga, betul nggak Bapak Ibu? Jadi 5 unsur ini harus ada dalam sebuah ibadah. Ya. Nah, boleh juga ditambah gerakan-gerakan profetik, misalnya pakai obor, pakai dupa, boleh juga menyalakan lilin, boleh juga pakai aromaterapi, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau saudara mau berdoa di rumah, saudara mau pakai aromaterapi, boleh? Boleh saja, saudara. Ya. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan aromaterapi, maka kita lebih mudah menembus dunia alam supranatural. Jangan sampai saudara pikir, wah, lah kok pakai wangi-wangian? Lah kaya dukun. Enggak, bukan begitu saudara. Sekarang saya ingin coba saudara membayangkan. Ketika saudara masuk ke bait sucinya Salomo, kira-kira baunya apa saudara? Wow, itu nuansa magisnya kuat sekali ya. Saudara masuk ke bait suci Salomo, saya yakin yang pertama kali tercium adalah aroma bau kayu gaharu, kayu cendana. Kan di bait sucinya Salomo kan ada kayu-kayu wangi-wangian gitu saudara. Ditambah lagi imam-imam pada waktu mereka melakukan korban ukupan. Wangi lagi. Ngerti enggak Bapak Ibu? Jadi kalau pakai wangi-wangian, enggak masalah. Ya. Daripada saudara berdoa, misalnya rumah saudara kecil, dekat got, bau got misalnya. Atau bau kentut misalnya, kan enggak nyaman, betul enggak Bapak Ibu? Tapi kalau pakai wangi-wangian, itu lebih nyaman di dalam berdoa. Ya, paham ya Bapak Ibu? Mau pakai lilin, boleh gak? Boleh, boleh saja. Lampu dimatikan, ganti pakai lilin. Supaya suasana lebih syahdu lagi. Untuk nembus ke dunia alam supranatural itu lebih mudah. Ya. Nah, sekarang sampai di sini saudara paham atau tidak? Saya ingin supaya pemahaman ini saudara betul-betul ngerti, ya. Kemudian di sini saya katakan, bagaimana gaya ibadah Yesua? Apakah dia pakai sidur? Ternyata tidak. Dia dalam ibadah didatangi bahkan oleh orang lumpuh. Yesua saat itu menyembuhkan. Yesua juga ibadahnya bisa di lembah, di pantai, ya, di gunung-gunung, di kebun, di taman, di mana saja.
Dan tidak ada tanda-tanda Yeshua atau murid-murid membawa sidur. Apalagi sampai nyuruh fotokopi, belum ada mesin fotokopi zaman itu. Saya sampaikan ini agar supaya saudara itu tidak lagi-lagi tanya. Kalau tanya ya saya akan rujukkan ke video ini supaya saudara bisa nonton ya. Oleh karena itu sekarang kesimpulannya adalah, nah ini kesimpulan saya. Yang pertama, Tuhan ingin manusia memuliakannya tanpa ribet. Enak ya Tuhan kita itu ya Bapak Ibu, nggak harus pakai reka-reka yang aneh-aneh. Pokoknya Tuhan bilang, ayo nak datang kepadaku, nggak usah ribet. Saudara berdoa di mobil juga bisa. Saudara berdoa di rumah juga bisa. Bahkan di kantor juga bisa. Di sekolah juga bisa. Dimanapun saudara berdoa, tidak memerlukan liturgi. Tidak memerlukan sidur. Langsung saudara berurusan dengan Tuhan. Tuhan ingin manusia itu simple, enggak ribet. Yang kedua, dengan sidur kita akan terpaku hanya di kertas. Karena tidak bisa berubah. Yang namanya sidur tidak bisa berubah. Kalau mau berubah ya boleh ganti sidurnya, saudara. Ya, dicetak lagi gitu. Jadi saya katakan kita tidak membutuhkan itu. Kemudian yang ketiga, kita mencontoh pola ibadahnya Yeshua yang juga tanpa menggunakan sidur. Yang kelima, memberikan kebebasan Roh Kudus berkarya dengan bebas atas umat-umatnya. Ya. Apa? Oh, yang keempat, kelewat ya. Jangan merasa tidak Yahudi bila tanpa sidur. Sekali lagi, sidur itu liturgi, sudah pernah dilakukan oleh orang-orang Protestan. Orang Katolik juga melakukan sidur, namanya madah bakti. Ya, jadi kita tidak terikat di situ. Jadi jangan merasa kalau tanpa sidur ibadahnya kurang rohani atau kurang greget Yahudi, salah. Ya. Kemudian yang keempat, yang kelima ya. Tadi keempat, sekarang kelima ya, memberikan kebebasan Roh Kudus berkarya dengan bebas. Artinya, seperti Yeshua pada waktu ibadah, tiba-tiba ada orang yang sakit, bisa enggak mendoakan? Bisa, langsung didoakan. Begitu sudah selesai didoakan, memuji Tuhan lagi. Kalau pakai sidur bisa enggak seperti itu? Bisa saja, tapi begitu sudah, tadi sampai di mana, halaman berapa? Ayo buka-buka, kesuwen, saudara. Paham enggak? Ya. Jadi ini prinsip saya, kenapa Aleph Tau tidak menggunakan sidur. Dan yang keenam, sidur akan sangat efektif bila digunakan di dalam ibadah keluarga yang tidak memiliki jiwa leadership sehingga ibadahnya bisa dilaksanakan. Ya, itu adalah pola sidur. Memang saya katakan sidur itu baik kalau dipergunakan di posisi yang tepat. Yang penting ada 5 pola ibadah itu harus ada. Dan saya katakan, jika Aleph Tau pakai sidur, pasti jemaatnya enggak betah, betul enggak? Ya. Kalau saya tanya kepada seseorang misalnya di sini, saya tanya sama Coach Wan misalnya, Coach Wan, kalau kita pakai sidur piye Coach Wan? Mau enggak? Ya, enak yang bebas, saudara. Karena kalau pakai sidur jadi enggak nyaman gitu loh.
Tapi sekali lagi kalau ada orang yang pakai sidur, ya silahkan saja. Tapi jangan menghakimi yang tidak pakai sidur sehingga dianggap kurang Ibrani. Itu salah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jadi sidur ini akan sangat cocok digunakan apabila ditaruh di tempatnya, yaitu keluarga-keluarga yang tidak memiliki jiwa leadership. Sukses besar saudara, Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah memberikan penerangan kepada umat-umat-Mu, bahwa kami menggunakan pola yang Yeshua ajarkan kepada kami. Kami bisa bebas memuliakan Tuhan. Kami bisa memuji-muji dengan bebas untuk hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Meteraikan firman ini di dalam hati kami semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kami menginformasikan kepada seluruh pengurus dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam doa berkat bagi Kehilat yang semula diadakan pada hari Senin 24 April 2023 diubah menjadi Kamis 27 April 2023 pukul 6 sore di Gedung Baru Kehilat Aleph Tau, lantai 2. Akan diadakan ibadah gabungan kaum pria dan wanita pada hari Jumat 28 April 2023 pukul setengah 6 sore di Kehilat. Acara nonton film bersama. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Nah, saudara, besok sore kita di situ memang tertulis pengurus dan divisi ya untuk doa bersama di Kehilat yang baru yang sekarang masih dalam proses pembangunan. Namun saya ingin melibatkan semua jemaat supaya jemaat juga mendukung doa agar supaya Kehilat kita bisa selesai dengan sempurna tanpa ada hambatan sekecil apapun. Ya, jadi saya melibatkan jemaat karena apa? Karena jemaat itu semakin banyak doa, semakin banyak Tuhan memberkati kita. Oke, tidak ada pengumuman lain, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Bapak Yahweh, kami berterima kasih dan bersyukur malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Kami mohon Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sebentar akan pulang. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak-Mu semuanya di dalam tangan kasih-Mu, Bapa Yahweh yang memberkati mereka. Inilah doa syukur yang kami naikkan. Buat mereka sehat semuanya. Di dalam perlindungan dan kasih Bapa, serta anak-anak-Mu diberkati dengan kelimpahan. Saat ini kami sedang menunggu kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Biarlah iman kami semakin teguh, sampai saat Tuhan Yeshua datang yang kedua kali. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareke ka Yahweh wa yismerek
eleka. Amen. Ken yehi rotsa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Ken yehi rotsa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amen. Ken yehi rotsa. Baruk ata Baer, Faruk ata Besareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripitne, kau friatmat kau frifahem teka shikar ala pekawa estrojoneka. Haleluya. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tan akau misyar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amen. Baruk ata boboy kau, faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua Hamasya berruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Haleluya. Selamat malam, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Pujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.